Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Selamat datang di Persatuan Pemuda GKI Ketawisata pada malam hari ini yang mengambil tema kompromi dosa yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta David. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu MC, karena kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Itu maka izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya Vanessa Samdani, dan saya ditemani oleh teman saya yaitu Halo semuanya, aku Matias. Jadi sekarang kita akan memulai persekutuan kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan persekutuan. Tuhan tolonglah berkati kami Tuhan, agar kiranya persekutuan yang akan kami laksanakan bisa berjalan dengan baik, kiranya kami bisa bersekutu dengan baik, bisa memahami firman yang Kau sampaikan juga, kami juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, serta kami juga bisa berrelasi dengan baik dengan-Mu dan juga dengan sesama saudara seiman kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu kompromi dosa? Penjelasan singkatnya mungkin yang tergerak hatinya mungkin bisa sharing ke kita semuanya. Kalau menurut saya pribadi itu kayak kompromi dosa itu kayak kita kayak tawar-menawar gitu sama Tuhan, kayak ketika kita melakukan dosa tersebut kita melakukannya berulang-ulang kali terus gitu. Jadi kayak secara nggak sadar kita udah sehari-hari tersebut melakukan hal tersebut. Mungkin dari Kang Matias mau sharing juga apa itu kompromi dosa. Kalau menurutku sih, jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan, tapi kita malah memakluminya gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang salah, terus kita berpikir, oh ini nggak apa-apa melakukan ini, seperti gitu. Tetapi jadinya lama-kelamaan kita malah melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, seperti gitu. Sehingga bisa saja jadi kebiasaan. Nah itu yang agak berbahaya, seperti gitu. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Mungkin dari teman-teman dari remaja dulu kali ya. Mungkin dari Raditya mungkin bisa sharing ke kita apa yang kamu ketahui tentang kompromi dosa. Berdasarkan namanya, kompromi dosa berarti kita berkompromi dengan dosa ya, seperti yang tadi teman udah bilang juga, kayak seolah-olah kita itu kayak tawar-menawar dengan Tuhan atau enggak, ya seperti yang dibilang kita kayak apa ya, kayak kita ngelakuin sesuatu tapi kita itu kayak ya udah gini nggak apa-apa gitu kan, sekali-kali atau enggak apa gitu kan, tapi yang di situ jatuhnya takutnya jadi berkali-kali gitu. Mantap. Coba kalau Siska gimana? Kompromi kan bersepakat ya, berarti kompromi dosa ada sesuatu hal yang menurut aku tidak sesuai dengan kehendak Allah, lalu kemudian tapi hal itu aku sukai sekali dan aku kemudian membuat kesepakatan, dan kemudian kesepakatan itu antara siapa? Sebenarnya antara aku dengan keinginannya aku gitu, karena jelas itu bukan keinginan Tuhan. Lalu kemudian aku terus melakukan dan punya sebuah pemahaman menguji Tuhan, kayak ya udah ini yang pengalaman gitu ya dari murid-murid aku Senin sampai Jumat nih, kompromi dulu nih, misalkan contoh sama nyontek gitu ya. Nah nanti hari Minggu datang sama Tuhan minta ampun, lalu kemudian Senin sampai Jumat besoknya gitu lagi dan seterusnya. Barangkali kemudian itu bisa dikatakan sebagai kompromi. Thank you Matias dan Ivan. Mantap. Kalau tadi juga Grace udah listen, silahkan Grace. Mungkin kalau dari aku, salah satu bentuk kompromi dosa itu seperti kita menunda-nunda pekerjaan kayak tugas atau misalnya PR yang harus kita kerjain, tapi kita malah menunda-nunda dengan kegiatan yang
lebih menyenangkan kayak scroll IG gitu. Itu kan kayaknya suatu hal yang biasa, terus kita menganggap kita mentolerir hal itu, padahal itu sebenarnya berdosa kan, kayak kita tuh menunda pekerjaan itu kan lebih ke males gitu kan, Tuhan gak suka kita males. Kalau dari aku itu sih, Kak. Mantap, makasih gue Setia. Ini Jeho. Gimana J? Kompromi dosa ya berarti kita tawar-menawar dengan apa ya bilangnya, dengan hal yang seharusnya kita nggak boleh lakuin gitu. Contohnya ya itu kayak nyontek yang paling inilah, yang paling relate lah sama kita ini, orang-orang yang masih pada kuliah belajar gitu. Lu juga hampir sama kayak Ivan. Kalau pas lagi ujian tuh ada aja godaan-godaan untuk kayak misalnya nanya teman gitu. Yang penting untuk hari itu selesai dulu lah gitu. Tapi apa ya? Jadi ada rasa gelisah sendiri gitu. Terus paling kayak misalnya kayak misalnya kita minta uang jajan gitu lebih, tapi sebenarnya itu buat misalnya kayak beli kuota mungkin, atau misalnya beli makan yang bisa dibilang cukup hedon gitu ya, kayak misalnya Burger King upsize kayak gitu. Padahal sebenarnya itu kayak misalnya kayak kita minta ongkos gitu kan buat pergi kuliah gitu, tapi mintanya ya nggak inilah, nggak rasional kayak gitu. Ini Kak Yudi juga angkat raise hand. Ya, pernah juga ini kan nonton film bajakan. Jadi kalau dulu cari film yang ini aja, yang gratis aja, cari di website, ternyata website yang tukang bajak film juga gitu. Akhirnya bertobat lah. Ambil yang berbayar. Sekarang kita mau masuk ke sesi firman nih. Biar kita lebih tahu, lebih ngerti, lebih paham apa sih itu kompromi dosa seperti itu. Nah, jadi untuk sesi firman kali ini khotbahnya akan disampaikan oleh Pendeta David. Dipersilahkan kepada Pendeta David. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami akan bersama-sama menggumuli dan persekutuan pemuda ini, bagaimana kami seringkali berkompromi dengan kehidupan kami, berkompromi dengan dosa, dan kami tahu Tuhan bahwa ada suatu hal yang harus kami lakukan, harus kami jaga nilai-nilai terpenting dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, kalau kita katakan bahwa kompromi dosa tentang sebuah integritas sebenarnya gitu ya, bahwa kita bicarakan tentang sebuah integritas Kristen, bagaimana kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak remaja harus mempunyai nilai prinsip dasar. Jelas bahwa kita harus punya nilai prinsip dasar dalam melakukan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sebelum itu saya mau ajak kita membaca dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Roma pasal 6 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.
Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang belum mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat kita bicarakan tentang kompromi dosa atau integritas Kristen, maka kita harus mengerti tentang arti sebuah integritas, gitu ya. Pada saat kita bicarakan tentang yang namanya integritas, maka dikatakan bahwa seorang yang berintegritas, orang Kristen yang berintegritas, maka dia harus bisa I walk. Saya menjalankan apa yang saya katakan. Lalu I do the right thing. Saya melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Itu integritas. I speak and tell the truth. Saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Gitu ya. Bahwa ada standar, ada suatu hal yang membuat kita katakan bahwa integritas saya ini tidak boleh diganggu-gugat. Prinsip-prinsip dasar orang Kristen itu tidak boleh diganggu-gugat. Bahwa kita harus mengasihi orang, bahwa kalau kita tahu ada sebuah prinsip moral, prinsip dasar yang kita katakan hal ini, kalau prinsip ini digoyang, prinsip ini kita permainkan, maka kita bisa katakan bahwa kita tidak berintegritas. Musuh terbesar dari integritas adalah kompromi. Itulah kenapa kalau kita katakan bahwa musuh terbesar kita itu adalah kompromi dengan dosa. Kompromi dengan hal-hal yang ada di depan kita, atau juga mungkin kita melakukan itu supaya bisa diterima dalam lingkungan. Supaya orang kita sebagai anak pemuda atau remaja, kita melakukan itu supaya orang-orang bisa menerima saya. Karena kebanyakan ada orang yang insecure, banyak orang yang akhirnya merasakan rendah diri. Kenapa? Karena dia tidak diterima oleh lingkungannya, sehingga dia harus menggadaikan prinsip dasar dia agar bisa diterima oleh orang lain. Dan musuh terbesar dari integritas ini adalah yang namanya kompromi, gitu ya. Nah, kompromi dengan dosa, kembali lagi kalau pada saat di dalam Roma 6 ayat 1-14 ini, Roma ini berbicara tentang yang namanya kasih karunia, bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan kita, diselamatkan karena kasih karunia. Oleh karena itu, penduduk Roma gitu ya, orang Roma, jemaat Roma bertanya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalau kita tetap melakukan dosa, maka Tuhan dengan anugerahnya yang luar biasa akan tetap menyertai saya. Ini ada salah satu aliran yang disebutnya namanya hyper grace. Hyper grace ini adalah selalu mengatakan bahwa kita itu sudah diselamatkan, sehingga walaupun kita berbuat dosa, maka kita tetap akan diselamatkan. Ini hyper grace yang seringkali dipertentangkan. Ada beberapa orang yang mengambil prinsip ini, konsep ini, dan kita nggak bisa berkompromi dengan dosa. Kita tahu bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kita tahu bahwa tidak boleh berkompromi dengan dosa. Karena pada saat kita berkompromi dengan dosa, maka kita sudah menggadaikan. Dan dosa biasanya itu kalau dosanya gampang gitu ya, baik dan buruk itu gampang, kita akan pilih yang baik. Tetapi kadang-kadang ada dosa yang tanpa sadar kita lakukan terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah pembenaran. Ya, kayak nonton bajakan gitu ya. Ya, saya harus jujur, berapa banyak dari kita yang Microsoft PowerPoint-nya itu asli? Angkat tangan. Windows boleh asli, Siapa yang PowerPoint-nya asli? Adobe Premiere-nya asli.
Adobe Photoshop-nya asli? Yang Adobe Photoshop asli, silakan angkat tangan. Ada yang pakai Adobe Photoshop? Biasanya jawaban kita, kenapa kita pakai yang bajakan? Karena kita anti kapitalis. Gitu ya. Melawan segala bentuk yang mahal-mahal ini. Sebenarnya sih masih ada ya, cuma kan nggak ada yang sebagus memang Adobe gitu kan, memang bagus, cuma harganya memang mahal gitu ya. Mahal sekali, tapi memang hasilnya berkualitas. Harusnya kalau di gereja gitu. Makanya saya bilang waktu pas di gereja, jangan pakai bajakan dong. Kita berikan contoh. Jangan karena murah gitu ya. Kalau jemaat ya sudah, ya, mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang makan itu pun di akhir bulan promah atau Indomie. Indomie itu kan makanan pokok mahasiswa. Itu adalah kalau saya dulu waktu pas masih mahasiswa, pas ngekos gitu ya, itu Indomie itu adalah bagian dari hidup. Dalam darah-darahnya mahasiswa itu mengalir segala micin-micin dari Indomie soto ayam, kari dan yang lainnya. Itu adalah bagian dari hidup kita. Ya, nah ini pada saat kita katakan bahwa boleh nggak kita berkompromi dengan dosa, prinsip dasarnya nggak boleh. Tetapi kalau misalnya pakai Adobe gitu, kita bangga Windows kita pakai yang mahal, mahasiswa harus membayar gitu ya. Nggak tahu saya sekarang Adobe Photoshop berapa sih? Satu itunya. Ada yang tahu nggak? Apalagi kalau yang anak IT. Misalnya kalau kalian ini ada anak remaja kan, kalian mau lihat yang IT dan sebagainya, itu kan mau nggak mau kan harus beli yang asli dong. Nah, ya kayak katanya gitu, harus beli yang asli. Atau segala sesuatu halnya bisa di-crack lah. Selama masih bisa di-crack mah, kita harus percaya kepada crack. Atau jangan-jangan mungkin kita bisa saja cari itu ya di Tokopedia atau Shopee gitu kan ada tuh. Bahwa kita bisa nyari, bahkan langganan Filmora itu, saya tahu Filmora itu sampai 1 tahun itu ada. Saya merasakan pada saat saya harus belajar untuk ngedit untuk di transition gitu, itu nggak murah memang. 1 bulan itu sekitar, mana saya beli itu sekitar 600 berapa gitu ya, berapa dolar. Dan kan lumayan gitu kan, kalau orang sudah bekerja oke. Tapi kalau bagaimana dengan saya sebagai remaja, pemuda yang nggak bisa, bagaimana berkompromi dengan dosa? Nah, karena kan bahwa kadang-kadang dosa itu bisa terjadi dalam hidup kita, kita melakukan itu tanpa sadar, lalu kita menjadikan itu sebagai contoh kebenaran. Nah, saya selalu bilang bawel gitu ya, sampai akhirnya pemuda Kowis nih nulis absensi bukan absensi lagi. Ini ada tulisan, mungkin apa jangan-jangan gara-gara saya jadi takut presensi. Walaupun memang nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak ada, tetapi kan kita kebiasaan kan pakai absensi. Absensi yuk, absen, ayo siapa yang mau absen? Ini jangankan di sini, di Penabur, BPK Penabur yang saya itu daftar absensi guru. Salah gimana anak-anak muridnya gitu. Saya langsung bilang ini salah nih absensi, tolong dong absenin gua. Ya udah jangan ditulis. Ya namanya tolong absenin gue kan. Kita tahu nggak absen itu apa? Artinya absen apa? Tidak hadir. Dan kita tahu itu. Di otak kita tahu. Tapi kenapa kita melakukan itu berulang-ulang? Absensi. Nah itu dia. Dosa yang tidak sadar. Dosa yang tidak kita sadari. Atau juga lagu yang seringkali yang saya paling agak tergelitik gitu ya. Kalau kau acuhkan diriku, gitu kan? Kau acuhkan diriku dengan sikapmu. Saya bilang, ya bagus dong. Kau acuhkan diriku dengan sikapmu, ya bagus. Yang namanya acuh itu kan peduli. Arti acuh itu peduli. Dia mau orangnya ini ya cuek, selalu mengacuhkan saya. Itu bingung. Nah, tanpa sadar itu kan kayak semacam kesalahan yang sebenarnya kita tahu, kita sadar, tetapi kita tetap melakukan itu. Nah, biasanya kompromi dengan dosa bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu pada saat di dalam Roma pasal 6 ayat 1-14 bahwa Paulus mengatakan orang Kristen tidak boleh berkompromi dengan dosa.
Setuju nggak? Siapa di sini yang setuju bahwa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa? Silakan acungkan jempol aja. Acungkan jempol semua. Nah, kalau sudah tahu, sebenarnya kita udah nggak perlu lagi dengar khotbah lagi. Kalian sudah tahu bahwa aslinya tidak perlu kompromi dengan dosa. Ngapain kalian ngadain acara ini? Nah, kalau prinsip dasarnya, bukan berarti nanti pemudanya, aduh kesian udah buat. Bukan. Tapi begini, kalau kita tahu berkompromi dengan dosa, kenapa kita harus bisa sampai berkompromi? Jangan membunuh, kita tahu. Yang namanya membunuh tidak boleh, betul nggak? Yang namanya membunuh tidak boleh. Tetapi pada saat kalian ada di dalam, misalnya dalam sebuah konteks, ada pencuri, ada penodong, lalu orang itu menyerang kalian dengan senjata tajam, dan kalian membela diri, dan kalian membunuh, dosa atau enggak? Coba, tulis aja di chat, dosa atau enggak? Kalian tahu bahwa membunuh nggak boleh dong? Jelas, itu ya, bahwa dosa nggak boleh, berdosa. Tapi kalau seandainya ada orang yang menyerang kalian, dan kalian harus membela diri, dan tanpa sadar kalian akhirnya membunuh, ya, dosa atau tidak? Ada yang mengatakan dosa? Coba jawabannya, dosa atau tidak? Atau kalian masih bingung nih? Kalian harus berkompromi atau tidak nih? Tidak. Tidak. Bingung. Banyak bingung. Ini benar nggak? Boleh nggak kita membunuh nih? Jawabannya saya yakin antara ada yang tidak, ada yang mengatakan dosa. Lanjut nih, gitu ya. Kita katakan kompromi dengan dosa. Kalian tahu bahwa aborsi itu nggak boleh. Betul ya? Percaya ya? Aborsi anak itu nggak boleh. Nggak boleh yang namanya kita aborsi. Tapi seandainya kalian ini adalah seorang dokter, atau jangan seorang dokter, ya dokter lah, seorang dokter lah, oke lah, seorang dokter, lalu kalian datang seorang korban perkosaan, dia diperkosa dan sebagainya, dan dia minta diaborsi anaknya, anak yang kandungannya. Kalian aborsi atau tidak? Jawab aja, iya atau tidak. Di chat. Tidak. Iya, oke. Tergantung apa? Kan udah ada jelas konteksnya. Tidak, iya. Maybe. Oh, Grace mau angkat tangan. Oke, silakan Grace. Ya. Silakan. Mungkin aku, Pak, tergantung kondisi si korban perkosa itu gitu. Jadi apakah fisiknya dia memungkinkan? Karena kalau di medis itu setahu aku ketika si korban ataupun si ibu yang mengandung itu janin yang nggak kuat, jadi pihak medis juga punya wewenang atau punya hak untuk memutuskan ketika itu janin nggak kuat, dia akhirnya diaborsi gitu. Yang penting sesuai dengan kesepakatan medis. Jadi menurut aku tergantung sih, Pak. Oke, thank you. Karena kalau itu ada kesepakatan medis, jadi dinilainya dari segi medisnya dulu ya. Apakah dia bisa apakah kita memutuskan untuk mengaborsi atau tidak? Kalau seandainya medisnya oke dan yang lainnya oke, kalian memutuskan untuk aborsi atau tidak? Korban perkosaan. Disinilah yang namanya kalian harus bisa berkompromi atau tidak. Kenapa saya bicarakan ini? Nanti kita akan lebih banyak studi kasus. Karena saya lebih senang studi kasus, karena bicarakan tentang ini bukan bicarakan tentang antara oke dan tidak. Karena kalau kita tahu tema kita adalah kompromi dengan dosa, kita tahu jawabannya jelas tidak boleh. Tetapi kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, dunia ini tidak sekedar cuma A atau B. Dunia ini tidak sekedar hitam atau putih atau abu-abu. Dunia ini berjuta-juta warna, di mana di dalam setiap kehidupan kita harus memilih. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita bicarakan tentang yang namanya dosa dulu. Apa sih artinya dosa? Kenapa kita akhirnya kenapa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa? Dosa itu kan adalah melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, beroposisi terhadap Allah, gagal atau tidak mau mendengar dari Tuhan, ketidakpedulian, saya
care lah sama kamu, saya nggak peduli apa yang terjadi sama kamu. Lalu kegagalan dalam melakukan tugas dan kewajiban. Ini yang kita bisa bicarakan tentang dosa. Pada saat di dalam pemahaman Alkitab, pada saat kita harus berkompromi dengan yang namanya dosa ini. Kalau dosa-dosa yang kita tahu dengan gamblang, dengan jelas, clear, yang secara kristal clear kita tahu bahwa itu dosa, maka akan dengan mudah kita akan jawab tadi iya atau tidak. Tetapi pada saat saya mencoba memberikan satu kasus saja, jadi suatu kasus yang dimana kita tahu bahwa ada dosa dan tidak, kalian sudah melihat itu saja sudah beraneka ragam. Nah, itu ada tulis aborsi kalau hasil pemerkosaan karena kehamilannya diakibatkan dari faktor di luar kuasa ibunya. Aborsi karena keselamatan ibu lebih penting. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak atau tergantung dari pemerintahan korban. Nah, apakah ini yang disebut dengan kompromi? Kalau seandainya saya ini dokter, aborsi. Apakah dengan mudah kita katakan itu berdosa atau tidak? Enggak, jangan kalian nanti katakan begini, ya Pak, itu mah haknya Tuhan lah yang mengatakan dosa. Ya, kalau itu saya sudah tahu jawabannya. Kalau jawabannya seperti itu, bubar diskusi kita. Tapi maksud saya begini, supaya kita benar-benar sebagai pemuda dan remaja bisa melihat kadang-kadang pada saat orang yang hidup yang diajarkan dalam kehidupan ini cuma melihat A dan B, sehingga pada saat keluar atau pada saat kita terjun dalam dunia masyarakat, maka kita akan dengan mudah mengatakan A atau B, C atau D, ini dosa dan tidak. Akhirnya kita dengan mudah menyesatkan orang lain. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah, studi kasus pertama yang biasanya selalu jadi contoh jadi contoh aja. Kalian tinggal jawab di chat ya. Baik iya atau tidak ataupun pakai alasannya nanti saya coba baca gitu ya. Nah, sebagai seorang Kristen kita tahu bahwa kita tidak boleh berbohong. Tapi jika kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus berbohong karena misalnya disuruh ayah gitu ya, orang tua bilang nggak ada orang di rumah. Nggak ada ayah di rumah padahal ada. Di satu sisi kita harus menghormati orang tua, tapi di satu sisi kita tidak boleh berbohong. Apa yang akan kalian lakukan? Coba silakan jawab. Tenang, di sini nggak ada benar atau tidak. Bayangkan kalau kalian ada di situasi itu, jawablah dengan sejujur-jujurnya, gitu ya. Silakan. Tidak berbohong. Oke. Silakan, ada lagi nggak? Nggak dijawab. Oke. Nggak, pokoknya di bel-bel diem aja gitu ya. A little white lie never killed nobody. Oke. Main aman. Oke. Lagi gak? Ini baru studi kasus yang gampang nih. Yang mudah nih. Alasannya apa dulu? Siapa dan kenapa dinyariin orang tua? Oke. Langsung matiin lampu dan kamar. Tergantung, kalau misalnya yang nyariin ortu teroris mah saya bohong. Joel. Apalagi? Ada yang bilang white lie nih. Saya menarik gitu ya kan, berbohong itu berarti ada yang nggak dosa berarti ya. Jawab jujur tapi nggak harus detail. Gimana tuh jawab jujur tapi papanya, iya papa saya nggak ada di rumah. Sepertinya sih. Atau papa saya ada di rumah. Ya bohong sih bohong, tapi kan menyelamatkan nyawa. Oke. Tidak berbohong, mengajak ayah ketemu orang. Mengajak ayah untuk jujur aja, kalau lagi malas ketemu orang ya bilang aja malas. Hehe, oke. Tanya balik. Atau menyelamatkan uang. Oke. Studi kasus pertama ya. Ini baru yang pertama nih. Tidak berbohong, bohong itu dosa. Oke. Ternyata pas dibilang ada, ternyata yang di depan itu debt collector. Nah, ini kita diperhadapkan. Apakah bisa kita berkompromi dengan hal-hal seperti ini? Memang ini yang kecil ya, yang gampang, yang masih mudah lah, masih saya katakan mudah.
Saya tidak panjang-panjang, nanti kita lagi belajar verbatim nanti malah jadinya. Lalu berikutnya lanjut. Yang studi kasus berikutnya yang bisa kita lihat. Kalian adalah seorang pedagang. Kalian adalah seorang pedagang yang punya kesempatan untuk membeli suatu perusahaan yang sangat menguntungkan. Dan perusahaan ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan hasil perusahaan ini sangat berguna bagi pembangunan negeri. Tapi, untuk dapatin perusahaan itu, dan untuk bisa menjalankan perusahaan itu, maka tidak mungkin berjalan tanpa sedikit penyuapan dan penggelapan. Jika kalian adalah pedagang tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Yes, oke, kerjaannya Robin Hood ya. Ya, itu dia. Makanya kalau tema kita tentang kompromi dengan dosa, kalau kalian lihat Robin Hood itu bagaimana? Nyolong buat dibagi-bagi, tidak melakukannya karena suatu saat bisa ketahuan KPK. Oke. Ada lagi? Tidak, Radit, tidak. Ambil kesempatannya. Kalau nggak punya cara cerdik, jangan dilakukan, pasti ketahuan. Karma bisa datang kapan saja. Nggak ngambil karena biasanya dalam kasus kayak gini perusahaannya cepat jatuh. Oke. Beli perusahaannya, lalu mengundurkan diri. Aku ke polisi. Ya gimana? Kalau pintar ya lakukan, kalau terlalu takut ya wis, ambil kesempatannya dan sebagainya. Bingung? Wah, ya well, bingung. Perlu bijaksana, pakai broker aja. Oke. Jadi yang dosa brokernya ya, kita kan yang penting udah terima jadi. Oke, mengalihkan dosa, Bapak Yudi. Sepandai-pandainya tupai lompat, jatuh juga. Sepindah-pindahnya nyimpen bangkai, kenapa kamu nyimpen bangkai? Gitu kan. Nah ini tapi kalian tahu gitu ya, kalian tahu bahwa untuk mencapai kebahagiaan pasti harus ada yang dikorbankan atau berkorban. Ini menarik. Menurut kalian, nah ini simple nih. Di sebuah negeri Wakanda, ya di sebuah negeri Wakanda ini kalian hidup di dalamnya dan kalian sudah tahu itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Menurut kalian, mungkinkah mendirikan perusahaan di sebuah negeri Wakanda itu tanpa ada yang namanya penyogokan? Fair aja langsung jawab. Sebuah negeri Wakanda. Ini saya nggak boleh nyebut namanya. Wakanda tuh ini, Wakanda yang kita tinggali. Kita tahu bahwa dalam kehidupan itu, bahwa dalam keseharian harus. Mungkin nggak kita punya perusahaan tapi nggak bayar uang persahabatan? Langsung jawab, nggak mungkin. Kalah saing Pak, kompetitor kita pakai vibranium. Nggak mungkin, daripada Wakanda mending Marley aja. Sebetulnya mungkin saja sampai titik tertentu. Bangun gereja di negeri Wakanda mungkin nggak tanpa amplop? Ini kalian berhadapkan keseharian loh, keseharian terus mas. Sepertinya nggak mungkin karena kayaknya korupsi itu seperti menjadi budaya. Oke, thank you. Hampir tidak mungkin, very impossible. Lalu pada saat itu kalian harus berdagang, harus menghidupi anak istri, harus menghidupi karyawan yang juga punya keluarga. Atau apakah dengan gampang, udah nggak usah, tutup aja perusahaannya. Anak istri nggak dapat makanan. Kalian tahu karyawan kalian banyak dan punya tanggungan. Kalian tutup perusahaan kalian. Lalu kita dengan mudah berkata, tenang, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jawabannya sangat indah ya. Kalau bukan perusahaan kita. Kalau perusahaan kita, kalian harus berpikir
lebih matang lagi. Apakah ini yang namanya kita kompromi dengan dosa? Itu studi kasus yang kalian akan hadapi. Kalian percaya kalian akan hadapi. Kalian mungkin saat ini mungkin mahasiswa SMP, SMA yang hidupnya penuh dengan hanya boleh nyontek atau tidak. Itu gampang, jawabannya jelas. Tidak boleh. Nggak ada jawaban nggak boleh nyontek. Nggak ada. Itu jelas. Itu hitam dan putih. Tapi pada saat kita menghadapi kehidupan dunia, kalian akan menghadapi hal-hal seperti ini. Kalian sebagai orang Kristen bagaimana? Kerja sama boleh. Boleh, yang kerja kita yang samain kan nanti jadinya kan. Nah, studi kasus berikutnya nih. Kalian adalah seorang pegawai swasta obat-obatan gitu ya. Nah, bagian laporan keuangan. Anda diharapkan melaporkan keuangan perusahaan, namun diminta oleh atasan agar melakukan keajaiban, agar perusahaan tidak terkena pajak lebih banyak. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan dipecat. Anda adalah seorang Kristen yang taat dan tidak mau berbohong. Tetapi di satu sisi kalian juga adalah tulang punggung keluarga. Apa yang akan Anda lakukan? Ayo, silakan. Apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah kenyataan hidup. Kita jangan sampai terbuai dengan kompromi dosa dan sebagainya. Ini kenyataan hidup. Ini yang saya ceritain ini kebanyakan adalah bagian-bagian pastoral. Sedikit-sedikit saja. Ini real. A little white lie never. Oke. Kalau Yudi resign terus cari kerja yang baru. Oke. Tidak melakukannya, cari tempat kerja yang baru, masalah selesai. Itu kalau kalian masih usia 25, 26, 27. Coba kalau kalian bayangkan kalian usianya adalah 50 tahun. 5 tahun lagi kalian akan pensiun. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau usia 28, 29 gampang. Kerja demi idealisme, gitu ya. Oke, saya yakin orang pemuda banyak kan saya waktu itu nanya pasti begini. Tapi sekarang kita bayangkan kembali sekali lagi. Saya tambahkan, kalau kita muda akan jawabnya seperti ini. Saya tahu, pasti akan jawabannya seperti ini. Tapi kalau kalian sudah berusia 50 tahun, 5 tahun lagi kalian akan pensiun. Apa yang akan kalian lakukan? Lima tahun lagi kalian udah umur usia 50 tahun. Apa yang kalian lakukan? Pada saat usia 50 tahun itu masih ada cicilan KPR, cicilan mobil, cicilan apa lagi tuh? Cicilan skincare dan sebagainya. Apa yang akan kalian lakukan? Coba. Selama kerja di situ nurut atasan, pas udah pensiun dapat semua dana pensiun laporin ke kantor pajak. Udah pintar dan expert pindah aja. Main kripto nggak boleh tuh. Bisa mengembangkan usaha sesuai skillnya. Jadi asas ngeri banget sih Eleonora jawabannya. Ya, itu studi kasus berikutnya. Ini nih kita akan bahas hal-hal seperti ini yang kalian mungkin akan bisa menemukannya. Lanjut ya. Ini masuk ke dalam ranah pernikahan. Kalian adalah seorang pelayan gereja atau kalian siapa tahu nanti suatu saat ada yang jadi pendeta. Kalian nanti siapa tahu jadi penatua. Nikahan di dalam kekristenan adalah satu suami, satu istri. Benar ya? Satu suami, satu istri. Gitu ya. Satu suami, satu istri. Jangan kayak teman saya bilang, iya kalau saya satu anak, satu istri. Kalau 2 anak, 2 istri dong saya bilang. Nah, pernikahan di dalam kekristenan adalah satu suami dan satu istri. Jika ada seorang Kristen, dia punya istri 4, lalu mereka semua tiba-tiba mengalami sebuah pencerahan, pertobatan, dan mereka semua menjadi Kristen, dan mereka meminta untuk dibaptis, dan Anda adalah seorang pelayan gereja, apa yang akan Anda lakukan? Apakah orang tersebut harus menceraikan 4 istri tersebut? Pilih dari antara 4 ini satu yang utama. Sedangkan 4 istri tersebut semuanya bergantung secara ekonomi kepada sang suami. Bagaimana berkompromi dengan hal ini? Tes aja siapa yang cinta sama sang suami. Ini bukan masalah tes dan sebagainya. Ada 4
secara ajaran di dalam kekristenan adalah pernikahan monogami. Di gereja GKI itu jelas pernikahan monogami, pernikahan satu suami satu istri, tidak boleh yang lain. Tapi ada permasalahan seperti ini. Sebagai pelayan gereja, aku nggak akan ikut dengan personal life mereka, aku akan tetap mengerjakan tugasku sebagai pelayan. Sementara itu kalau soal poligaminya itu urusan mereka sendiri. Ya mereka datang ke gereja kamu, Radit. Kamu datang ke gereja, mereka mau dibaptis. Ini masih tetap jadi istri mereka atau enggak? Jadi istri dia atau enggak? 4. Kalau dia cerain semua istrinya, berarti dia ingkar janji dong sama istri-istrinya. Yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yaitu kan mereka menikahnya secara bukan non-Kristen. Melanggar hukum agama ya. Jadi siapa di sini yang masih mengizinkan, ya gampangnya langsung lah. Siapa di sini yang masih mengizinkan bahwa mereka, walaupun dia tetap berpindah ke Kristen, dia masih boleh punya 4 istri? Jawab aja ya. Atau angkat tangan lah, saya kasih simbol sip. Loh bukan masalah saya ya, kalau kamu bukan masalah kamu ya kamu jangan ikut di sini berarti. Ini kan tentang persekutuan bahwa harus menghadapi hal-hal seperti ini. Kamu akan menghadapi hal-hal seperti ini, Oliora. Berikutnya studi kasus lagi. Saya nggak panjang-panjang, saya mau kasih lihat begini. Pada hari Natal di Amerika Serikat, di musim dingin, banyak sekali pencurian yang terjadi. Ada 3 pencuri yang tertangkap. Mereka semua tidak punya pekerjaan. Dan mereka dihukum berat sebagai percontohan supaya sehingga tidak ada yang mencuri. Tapi pencurian tetap terjadi dan tidak berkurang. Jika kalian adalah seorang hakim, maka apa yang akan kalian lakukan? Membebaskan pencuri itu? Menghukum seberat-beratnya? Ini ada kasus kan, kalau kalian masih ingat tuh kasus seorang ibu ya. Kalau seorang ibu yang mencuri susu, yang sampai pengacara terkenal itu, siapa si Hotman sampai turun, tangkap aja semuanya. Tapi tergantung kalau lagi kesusahan. Oke. Nggak tahu Pak, bingung ya. Kalau mencuri ya harus dihukum, wajib. Tetapi di satu sisi kita tahu orang ini seperti ini kenapa? Nah, banyak hal-hal. Jadi rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita bicarakan tentang yang namanya kompromi dengan dosa, maka ada ilmu-ilmu yang harus kita pikirkan. Konteksnya seperti apa? Yang tadi misalnya yang istri 4 orang, gitu ya, punya istri 4 orang, banyak yang mengatakan boleh, iya silakan. Jadi dia masuk Kristen tapi dia boleh punya 4 istri. Kenapa kalian bisa memutuskan itu? Karena kalian sudah mungkin gitu ya, saya jelaskan studi kasus, karena orang ini 4 istri ini bergantung secara ekonomi kepada sang suami sehingga perlu dibantu dan yang lainnya. Apakah disebut itu dengan berkompromi dengan dosa? Kalau kita hanya mengambil dari segi mengatakan ajaran iya dan tidak, maka tadi kita akan katakan orang itu berdosa karena punya 4 istri. Orang-orang akan mengatakan dia berdosa punya 4 istri kalau dia tidak tahu latar belakangnya. Dia tidak tahu permasalahannya. Sehingga dia dengan akan mudah mengatakan itu berdosa. Tetapi karena kita tahu latar belakangnya, kita tahu keputusan kita berkompromi dengan suatu hal yang anomali, yang tidak bisa kita katakan baik atau benar, atau buruk atau jahat, bahkan kadang-kadang kita harus memilih less evil dari semua yang jahat, maka kita harus memilih yang paling less evilnya yang mana. Di dalam studi kasus hari Natal ini kejadian nyata di Amerika Serikat. Hakim itu tetap memutuskan untuk menghukum
Tapi ada seorang pengacara, pekerja sosial, gitu ya. Jadi dia tidak langsung serta-merta melihat hanya hitam dan putih hanya dari hukuman. Apa yang dilakukan? Dia datangi semua keluarga pencuri itu, dan hampir sebagian besar, dan kita tahu di hari Natal di Amerika Serikat itu musim dingin, dan anak-anak dari pencuri itu tidak punya sepatu sama sekali. Mereka makan juga tidak bisa makan dengan sangat baik. Dan pada saat sang pekerja atau pengacara itu melihat keadaan itu, konteks itu, pencurian tetap salah, betul nggak? Pencurian tetap salah. Tetapi negara yang membiarkan warga negaranya bisa mengalami hal itu juga salah, benar nggak? Negara yang abai terhadap warga negaranya sehingga warga negaranya harus mencuri, maka negara gagal mengamankan warga negaranya. Nah, di situ itu bisa kita lihat sangat menarik bahwa tidak serta-merta mengatakan boleh atau tidak, salah atau tidak, tetapi bagaimana segala sesuatu hal, setiap permasalahan-permasalahan hidup ini bukan masalah kita kompromi dengan dosa, tetapi bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu atau kasus dan yang lainnya bisa dengan lebih bijaksana. Jelas, saya mau katakan bahwa kompromi dengan dosa itu tidak boleh. Yang namanya integritas itu sangat penting. Paulus dengan jelas mengatakan berintegritas itu sangat penting. Tapi Paulus pun juga menghadapi berbagai kenyataan studi kasus. Boleh nggak makan makanan hasil sembahan dewa dan dewi? Jawaban Paulus kan bukan masalah tidak, ya dan tidak. Yang Paulus jawab adalah kalau itu tidak menjadi batu sandungan, ya silakan. Kalau itu menjadi batu sandungan, jangan. Mudah, gitu ya. Bukan mudah, maksudnya jawaban Paulus itu tidak akan pernah mengatakan ya atau tidak. Tapi kalau yang sudah crystal clear, dosa, maka prinsip harus ditegakkan. Tapi kalau kita bertemu dengan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan hidup yang sangat kompleks, maka kita harus melihat dari berbagai segi, baik dari hukum, moral, norma-norma, dari masalah ajaran kekristenan, dan yang lainnya yang harus kita bisa lihat, sehingga kita bisa mengatakan, ya kita harus berkompromi dengan hal ini. Itulah mengapa yang namanya berintegritas itu butuh proses dan tidak mudah. Jadi, pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar di sini bahwa pada saat kita, apakah kita boleh berkompromi dengan dosa? Tidak. Jelas, saya jawab langsung tidak. Tapi pada saat kita menghadapi kenyataan hidup, pada saat kita menghadapi realita hidup, maka ada hal-hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita putuskan. Inilah yang disebutnya namanya etika, gitu ya. Etika itu bukan masuk rumah lepas sendal, itu namanya etiket. Bedakan etiket dengan etika. Etika adalah bagaimana kita bisa melihat secara moral, secara norma-norma untuk bisa memutuskan inilah keputusan saya. Kompromi dengan dosa tidak boleh, tapi kalau kita berkompromi, lalu kita memutuskannya dengan berbagai sudut segi dan yang lainnya, maka meminta jalan dari Tuhan, meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka itu adalah suatu hal yang sangat penting. Itu saja yang mau saya bagikan bagi kita semua, bahwa jangan sampai kita berkompromi dengan dosa. Kalian harus punya prinsip dasar, jelas, itu dulu yang paling penting. Kalian harus bisa, jangan sampai luntur, harus kalian bisa membangun fondasi yang benar-benar kuat, dan jangan menganggap kasih karunia dari Tuhan itu murahan. Kasih karunia itu sangat mahal, dan oleh karena itu pergunakanlah dengan baik, dan janganlah pernah berkompromi dengan dosa apapun. Tapi kalau menghadapi hal-hal yang lebih kompleks, gunakanlah kebijaksanaan dari hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Tuhan memberkati kita. Oke, makasih Pak David atas khotbahnya. Jadi dari khotbahnya Pak David kita
bisa semakin menggali ya apa itu kompromi dengan dosa. Terus kalau tadi kita sudah studi kasus, terus kita juga ya bisa sekaligus berdiskusi tentang masalah-masalah yang cukup kompleks di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Untuk yang mau tanya, misalnya ada yang mau nanya kepada David, silahkan bisa raise hand ya. Ada yang mau nanya? Oke, silahkan Marcel. Mau nanya Pak, Pak David butuh berapa lama Pak untuk bisa menggunakan integritas dengan baik Pak? Sorry, kenapa? Sorry, berapa lama? Saya cek aja Pak. Oke. Yeah. Berapa lama Pak David bisa berintegritas dengan baik? Sampai detik ini pun saya masih belajar. Sampai detik ini pun saya masih belajar untuk bisa berintegritas, dan inilah yang namanya trust the process gitu ya, bahwa kita harus tetap berproses terus-menerus menjadi lebih baik lagi. Kita harus belajar untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang manapun gitu ya. Jadi kita belajar kenapa kita harus mengatakan ini dosa. Oke, coba kalau kita lihat dari segi dia. Oke, coba kalau kita lihat dari segi yang ini, yang itu dan sebagainya, baru kita bisa memutuskan. Itulah kenapa kalau pastoral gitu ya, kalau kalian bertemu dengan orang dan yang lainnya berbicara, nah itu akan ada Kak Olga dan Kak Siska juga yang jagoan-jagoan psikolog gitu ya. Pada saat bertemu itu kan tidak dengan mudah kita langsung, oh ini nggak boleh. Tapi belajar berintegritas itu adalah bagaimana kita bisa melihat segala sisi aspek kehidupan. Nah, kalau ditanya apakah kita harus punya prinsip hidup, ya jelas kita harus punya prinsip hidup. Dan saya akan terus belajar, gitu ya, belajar untuk menjadi lebih baik lagi, gitu ya, belajar untuk berbela rasa, belajar untuk, ya pokoknya intinya tuh kalau saya masih ingat Pendeta Nathan Setiabudi, dia kata begini, inti dalam kehidupan kita itu adalah belajar. Anda belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Anda belajar untuk tidak melakukan dosa ini. Anda belajar, dan Anda belajar. Tapi yang positif ya, Anda belajar untuk lebih baik lagi hari lepas hari. Intinya sih sebenarnya adalah belajar itu. Itu aja sih, Marcel. Jadi kalau dalam ditanya berapa lama, ya selama kita masih diberikan hidup sama Tuhan. Ya kan, Grace, Tiar? Ya, selamat malam, Pak. Aku ingin bertanya, mungkin ini kayak terkait sedikit studi kasus, cuman yang lebih relate juga sama kita. Contohnya nih, Pak, misalnya kayak kita melakukan dosa yang kita kompromi dengan, contoh misalnya nunda-nunda pekerjaan, atau misalnya kayak nyontek tadi yang udah di awal kita ngobrolin gitu. Nah, kalau misalnya nih kita pas ngelakuin itu kayak kita pertamanya kayak biasa aja gitu kan, kayak ngerasa ya udahlah gitu karena emang butuh gitu kan, kepepet. Tapi pas setelah itu kita ngerasa wah ini kayak gue udah berdosa banget nih gitu. Dan seringkali karena mungkin itu sudah dilakukan berulang-ulang karena sudah berkompromi dengan dosa, hal itu bisa menjadi lebih ke aduh kayaknya gue nggak layak deh buat Tuhan kayak gitu karena kompromi dosa yang udah kita lakukan berkali-kali. Nah, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan ketika kita ngerasa diri kita nggak layak nih sama Tuhan, dan menurut Bapak bagaimana gitu? Terima kasih. Dari kita semua yang ada di sini, siapa yang layak di hadapan Tuhan? Ayo, siapa yang layak di hadapan Tuhan? Boleh angkat tangan?
Enggak dibilang sombong kok. Joel, kayaknya layak di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang layak di hadapan Tuhan? Waktu itu saya begini, cerita ya. Pada saat saya mau jadi seorang pendeta, saya ketemu dengan seorang pendeta, ibu pendeta gitu ya. Dia kok tiba-tiba saya jadi lupa ya namanya. Jadi waktu pas di gereja, pada saat saya nganter seorang dari Kuningan, Ibu Dede, pendeta Dede, tiba-tiba hilang di kepala saya. Pendeta emeritus Dede. Nah, jadi pada saat saya nganter ada anak yang mau tes teologi. Nah, saya ngobrol tuh dengan Ibu Dede. Terus saya bilang, Bu, saya masih mikir nih saya mau jadi pendeta apa enggak. Kayaknya saya nggak layak di hadapan Tuhan deh. Terus Bu Dede cuma bilang begini, emang siapa yang layak di hadapan Tuhan? Kecuali Tuhan layakan. Gitu loh. Jadi nggak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Nggak ada orang yang dibutuhkan Tuhan dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik dibutuhkan Tuhan dalam hal ini cuma satu di Alkitab di mana Tuhan membutuhkan sesuatu pada saat dia butuh keledai. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya dibutuhkan Tuhan, berarti kalian adalah keledai. Itu sama kalian dengan keledai. Enggak iseng aja. Kenapa guys? Mau ngobrol lagi apa aja? Iya Pak, mungkin maksud aku mau memperjelas kayak nggak layak di hadapan Tuhan itu kayak misalnya kita sampai ngerasa kita nggak punya hak bukan nggak punya hak lebih kayak aduh gue berdosa banget, gue nggak berhak nih buat berdoa sama Tuhan gitu. Itu kan justru hal yang bikin kita jadi jauh nih sama Tuhan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Karena aku pernah dapat insight juga dari teman, mungkin mau sharing juga kayak sebenarnya pikiran-pikiran yang bilang kalau misalnya kita udah ngelakuin banyak dosa nih, terus abis itu kita ngerasa diri kita nggak layak sama Tuhan, nggak layak untuk berdoa, bahkan segala macam gitu yang berhubungan sama Tuhan gitu. Dan sebenarnya yang ngomong itu ke diri kita tuh iblis gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus kita hindari gitu. Dan yang harus kita lakukan ya kita tetap berdoa dan minta ampun sama Tuhan gitu. Nah menurut Bapak itu benar nggak sih omongan iblis dan apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Oke. Kamu belajar masak nih guys ya. Kamu belajar masak. Pernah gagal nggak? Misalnya, pernah salah nggak? Pernah salah nggak? Misalnya kamu passionnya mau masak nih, atau apapun lah gitu ya, apapun lah ya. Saya ambil contoh masak karena tadi saya lagi lihat MasterChef. Jadi kan pada saat masak kan harus berulang-ulang kan? Pernah nggak melakukan kesalahan pasti? Chef Jun aja tuh yang mukanya begitu. Pernah nggak dia melakukan kesalahan? Atau Gordon Ramsay? Yang paling nyebelin mah ini masak nasi lupa dicetekin. Nah, itu yang paling nyebelin tuh. Nah, pada saat kalian masak, belajar masak, kalian pasti bisa gagal gitu ya, pasti melakukan kesalahan. Berhenti atau enggak? Kalau kalian berhenti, maka kalian untuk jadi lebih baik lagi. Saya nggak layak lah. Saya nggak layak lah. Ya sama, pada saat kalian ingin ikut dengan Tuhan gitu ya, kita bisa melakukan kesalahan. Ingat, manusia itu tidak, ya tadi ada dikatakan bahwa sama Koyudi bahwa manusia itu tidak luput dari dosa. Semua orang berdosa, termasuk pendeta. Tetapi juga jangan jadikan kalau kita katakan, ya namanya juga manusia, itu pembenaran untuk kita melakukan dosa. Saya juga tidak setuju. Tapi kita bisa melakukan dosa, kita tetap bisa berdosa terus-menerus. Tetapi kita melakukan kesalahan, maka kita belajar dari kesalahan itu. Makanya dari tadi saya katakan, belajar. Kata kunci untuk dekat dengan Tuhan itu tetap belajar. Seseorang yang tetap belajar untuk tetap mau belajar untuk jadi masak, katanya belajar masak terus-menerus, dia bisa melakukan kegagalan, dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa membuat makanan yang tadinya ini jadi gosong dan yang lainnya. Tapi kalau dia tidak belajar dan akhirnya dia dengan saya mah inilah nggak bisa lah dan sebagainya. Saya nggak akan katakan itu masalah iblis atau tidak. Saya nggak tahu suara itu iblis atau tidak atau suara kita. Jadi saya nggak pernah kalau ditanya seperti itu saya akan bilang nggak ada. Tapi itu akan menjadi iblis kalau kita mengikuti suara itu dan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, maka itu adalah usaha iblis menggoda kita
Ingat, tugas iblis adalah menggoda. Yang ambil keputusan siapa? Manusia. Manusia itulah yang mengambil keputusan. Sehingga pada saat kita katakan, udah saya nggak layak dan sebagainya, ya sama kayak kamu lagi belajar masak. Kalau kamu berhenti menyerah, ya kamu sampai kapanpun nggak bakal bisa jago masak. Ya sama, pada saat kita mau dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita harus makin serupa dengan Tuhan, maka kita bisa mungkin pernah sekali waktu berkompromi dengan dosa, tapi kita belajar supaya kita jangan berkompromi lagi dengan dosa, dan kita tidak melakukan itu. Bisa nggak jatuh lagi suatu saat? Bisa. Oleh karena itu kita tetap belajar lagi, terus belajar, terus makin dekat dengan Tuhan. Makanya dikatakan makin serupa dengan Tuhan, bukan makin sama dengan Tuhan, tapi makin serupa. Kita belajar terus-menerus menjadi lebih baik lagi. Itu. Pak David, oke, thank you. Udah, guys? Ya, udah terjawab, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak David izin bertanya, tadi Bapak berkata bahwa kita akan terus belajar untuk berintegrasi. Gimana saya? Untuk berintegrasi dalam beragama. Lalu apakah suatu saat kita akan sampai pada integrasi? Integritas mungkin kali ya, Pak. Integritas ya. Berintegritas ya. Gimana ya? Nggak apa-apa. Thank you. Bahwa kita akan belajar untuk berintegrasi lagi. Berintegritas terusnya dalam harus beragama. Apakah suatu saat kita akan sampai pada integritas tersebut? Kita tidak akan pernah mengatakan, saya selalu bilang begini, seorang yang berintegritas itu tidak akan pernah mengatakan dirinya berintegritas. Saya ambil contoh gini, semua orang bisa nggak rendah hati? Bisa ya? Matias bisa rendah hati, Ivan bisa rendah hati. Tetapi bisa nggak Matias mengatakan, saya adalah orang yang rendah hati? Rendah hati itu spesial. Semua orang bisa memilikinya, tetapi tidak bisa diakui. Karena pada saat kita mengakui bahwa diri kita rendah hati, maka kita kehilangan kerendahan hatian. Benar ya? Kita jadi sombong kan? Rendah hati gitu. Sama dengan integritas. Apakah kita bisa mengatakan bahwa diri kita berintegritas? No. Kita tidak bisa mengatakan diri kita berintegritas. Orang lain yang mengatakan itu. Tapi kita bisa belajar untuk berintegritas. Jadi kalau ditanya, kapan kita bisa sampai berintegritas? Bukan kita yang jawab. Nanti tanya, kalau enggak Pak David udah berintegritas belum? Pasti dia akan jawab belum. Itu kan contoh, gitu kan? Oh yaudah saya harus belajar lagi jadi lebih berintegritas. Gitu. Kita nggak bisa menilai diri kita berintegritas. Kalau berefleksi diri ya bisa ya, tapi maksudnya memberikan diri ke sebagainya, apakah saya sudah berintegritas nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak bisa nilai diri kita sendiri. Kita harus tanya kepada teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Pak, izin tanya, Pak. Siapa? Edgar, Pak. Ahli hukum. Yang nanya tentang hukum ya, saya nggak tahu loh. Ahli hukum gereja. Enggak sih, Pak. Enggak, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ini saya mau merelate sama suatu contoh kasus yang mungkin terjadi di antara kita juga sehari-hari. Misalkan kayak membuat SIM ya, Pak. Oke. Kan kalau SIM itu kan kayak apa ya? SIM kan ada SIM nembak tuh, karena kita tahu sendiri persyaratan untuk mengikuti ujian SIM itu susah banget. Bukan persyaratan sih, Pak. Maksudnya ujiannya itu susah banget. Jadi banyak banget orang yang nggak lolos ujian. Nah, seringkali kita kan pasti dilema ya, Pak. Kalau kita misalkan nembak, kalau misalkan kita nembak, itu udah salah tuh. Secara hukum itu udah salah. Tapi kalau kita nggak nembak, ya tetap salah juga, karena kita nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Yang ada nanti kita ditilang sama polisi kan. Kalau misalkan sewaktu-waktu kita
melanggar gitu, melanggar di jalan, sorry Pak, agak belibet. Itu gimana ya Pak ya, kalau misalkan kita dihadapkan dua pilihan yang menurut saya nih Pak ya, dalam kasus ini kan susah banget ya Pak menentukannya. Itu gimana ya Pak? Apakah dengan hanya berdoa saja kah Pak, cara untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, atau gimana Pak? Karena karena dua pilihan ini sebenarnya benar-benar susah Pak. Di sisi lain kebenarannya itu kebenarannya itu nggak susah bilang benar sama dua pilihan itu Pak. Yang ada dua-duanya salah gitu. Kalau menurut saya gitu Pak. Itu gimana Pak? Apakah dengan kita menentukan dengan berdoa saja kah, atau gimana Pak cara untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang mungkin kejadiannya seperti contoh kasus SIM tembak yang tadi Pak? Oke. Berarti sebenarnya kan sama pada saat kita menghadapi studi kasus tadi ya. Di sini siapa yang SIM-nya nembak? Angkat tangan. Nggak usah ini, tenang aja. Saya yang lihat. Terima kasih atas kejujuran kalian. It's okay. Karena kita tahu bahwa kita berprinsip learning by doing. Cerita, jadi keingat ada polisi yang sengaja ngegagalin tes, ngebuat SIM biar orangnya terpaksa nembak ke dia. Saya nggak, kalau kita cerita hal ini ditanya boleh nggak nembak, jelas nggak boleh gitu ya, semua orang udah tahu itu. Tapi dalam keadaan dunia ini, di dalam dunia Wakanda ini, nembak itu maksudnya gimana ya, maaf nggak tahu. Oh ini ya, jadi kamu mau punya SIM itu harus bayar, nyogok, harus bayar supaya, biasanya SIM itu sekitar 200.000 kalau nggak salah ya, saya nggak tahu sekarang. 200.000 mungkin kalau nembak bisa jadi 1 juta gitu ya, contohnya gitu. Saya kembali lagi, saya tidak menegaskan bahwa kalau ditanya boleh atau enggak, udah jelas jawabannya nggak boleh, udah gitu ya, prinsipnya udah jawaban nggak boleh. Tapi kalau gitu, tapi sekarang udah baik, kepolisian sudah lebih baik. Saya waktu pas di Kebon Jati waktu di gereja Kebon Jati, terus saya naik motor belum punya SIM. Nggak punya SIM, naik motor ketangkep. Jawaban saya, aduh Pak, saya mau ke gereja gitu kan, selalu dikasih jalan gitu. Kenapa? Pas dilihat STNK-nya mungkin karena milik gereja, wah nggak ada duit. Apalagi calon pendeta ya, adalah ya. Pada saat itu saya harus nembak, saya bilang saya entah kenapa di dalam kepala saya pengen coba nggak nembak. Jadi terus menerus. Saya Bandung, saya harus dulu itu harus buat SIM-nya itu di Daan Mogot. Jadi saya dari Bandung itu saya harus pulang dulu ke Jakarta, ke Daan Mogot. Rumah saya itu di daerah Senen, Daan Mogot itu di daerah mau ke Tangerang. Jadi saya selalu naik bus ke sana dan Mogot, turun, lalu jalan, dan itu sepanjang jalan itu saya kayak artis. Kenapa? Karena ditawarin, Pak, mari Pak, gitu ya. Jadi nawarin supaya nembak. Nah, pada saat itu saya berapa kali, itu sampai mungkin 10 atau 12 kali saya ngulang. Baik tes nulis sama tes yang menurut saya nggak masuk akal. Saya paling nggak suka sekali mau nyetir motor itu pakai yang angka 8. Kalau kalian yang nembak, kalian nggak bakal ngerasain. Saya itu harus cobain nyetir motor dengan angka 8 yang menurut saya ini nggak masuk akal. Tetapi pada saat saya cari gitu, kenapa harus angka 8 ya, untuk melatih keseimbangan, untuk melatih kehati-hatian dan sebagainya. Itu ada kita yang selalu dipersulit ngerasa ini nggak masuk akal. Tetapi tes itu ternyata tes yang normal-normal saja dimanapun. Dan untuk melatih ya, dan bisa. Dan polisi itu menunjukkan bahwa dia bisa. Ya karena dia kan Bapak latihan terus, ya kamu latihan terus. Kalau angka 7 Ronaldo, itu nanti dia bakal top skor. Oke. Nah, jadi pas ditanya apakah saya nembak, enggak. Tapi kalau ditanya boleh enggak menghadapi hal itu padahal lagi kepepet dan yang lainnya, saya dengan jelas ini akan mengatakan sebisa mungkin kalian tidak nembak
sebisa mungkin. Tapi kalau kalian merasa diri kalian harus berkompromi dengan hal itu karena alasan yang bagi saya logis, bukan karena malas, bukan karena apa, bukan karena kalian punya duit, ya mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau kalian alasan yang nggak logis, sebisa mungkin kalian cobain ikut SIM, jangan jalur nembak. Kalian akan bisa nikmati itu. Bagi saya bisa begini, kenapa? Saya bisa jadi cerita. Bagaimana letter 8 dan sebagainya, bagaimana pemundurin mobil tanpa harus ngelihat gitu ya. Jadi langsung itu sweep, langsung muter, nggak boleh kalau dari mundur markir mobil mundur nggak boleh maju dulu. Kalau maju dulu pasti di tes itu gagal. Itu saya waktu itu berhasil. Tapi sekarang kalau disuruh lakukan lagi nggak bisa. nggak ada yang mana bisa naik mobil mundur nggak maju lagi. Saya bilang nggak. Tapi pada saat itu itu cuma untuk melatih bahwa ketepatan, keseimbangan dan kehati-hatian dan sebagainya itu yang bisa kita lakukan. Kenapa kita nggak suka? Karena menurut kita itu mempersulit. Padahal itu memberikan kita pembelajaran. Itu aja sih. Tergantung sudut pandang kita sih, Edgar, menurut saya. Kalau untuk yang SIM nembak ya. Apakah dengan berdoa saja? Ya enggak ya, kalau kita tahu bahwa itu nggak boleh, jangan dilakukan dulu. Itu aja, kita berusaha terlebih dahulu. Begitu. Nah, coba kalian bayangin. Kalau seorang yang naik, kalian tahu supir kontainer kan ya? Supir kontainer. Itu kan susah banget tuh. Susah banget ya. Kalian bayangkan dia mundur itu, saya ngebayangin supir kontainer mundur itu, wow, itu mesti hebat. Kita nggak mungkin bisa kalau kita nggak belajar. Bayangkan kalau supir kontainer itu nembak semua. Kalian bayangkan jadinya seperti apa. Motor, SIM C, kita tahu orang yang naik motor itu SIM C itu kebanyakan nembak. Kalian tahu bagaimana perilaku orang-orang yang naik motor. Apalagi yang putaran legenda wisata situ. Ya kan? Orang itu nggak boleh jalan. Dari kota wisata kan harusnya nggak boleh kan? Dengan ya keyakinan bahwa nggak apa-apa lah daripada jauh. Tidak ada lagi. Saya kembalikan kepada Ivan dan Matias. Baik, terima kasih Pak Pendeta David dan teman-teman yang sudah bertanya. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah sampai di penghujung persekutuan kita ini, teman-teman. Nah, sebelum kita menutupnya, aku mau minta dong, mungkin 1-2 orang dari kalian, siapa tahu ada yang mau merangkum atau mereview apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta David tadi. Jeho mungkin. Dari apa yang tadi disampaikan Pak David pada malam hari ini, ya kita belajar bahwa ya terkadang dalam situasi tertentu kita harus berkompromi dengan yang bisa dibilang dengan hal yang salah gitu atau ya dosa lah gitu. Tetapi yang pentingnya itu bukan masalah di komprominya, tapi bagaimana kita belajar untuk mengurangi kompromi kita dengan dosa itu sendiri kayak gitu. Itu sih yang penting. Oke, sip. Makasih, Jeho. Oke, mungkin satu lagi dari pemuda mungkin. Dari remaja mungkin. Kalau Radit, mau nggak? Ya seperti yang tadi Kak Jawa bilang, terkadang emang ada saatnya kita harus berkompromi dengan apa yang bisa dibilang yang tidak, bukan yang benar, tapi ya mau gimana lagi, maksudnya nggak semuanya bisa A, nggak semuanya bisa B gitu. Oke, makasih Radit. Nah, jadi kalau dari aku pribadi sih, kalau mau review dari yang disampaikan Pendeta David tadi,
Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus taat kepada perintah Tuhan, eh, tidak berkompromi dengan dosa, meskipun ya kita juga harus menggunakan kebijaksanaan kita ya, untuk terus bisa menentukan apa yang perlu kita lakukan dalam berbagai situasi, dan itu bisa dibilang satu proses yang terus berlangsung di sepanjang hidup kita, dan mungkin tidak bakal pernah selesai kayak gitu. Nah, sebelum kita ke doa penutup, mungkin dari Pendeta David ada yang mau closing statement? Ya, kalau dari saya jelas bahwa pertama kita tidak boleh berkompromi dengan dosa, kita harus punya prinsip. Tapi yang kedua, dalam menghadapi setiap permasalahan, gunakanlah setiap hikmat dan kebijaksanaan yang telah Tuhan berikan dalam setiap ilmu yang ada untuk bisa melihat permasalahan tersebut dengan lebih baik saja. Dan tetap berdoa kepada Tuhan, jelas itu. Oke, makasih Pak Yafir. Oke, terus sekarang kita akan doa penutup. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup persoalan kita pada malam hari ini, mari kita tutupnya dengan doa bersama-sama yang akan saya pimpin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Kudus. Saat ini kami naikkan doa kepadamu Bapak. Pertama kami ingin mengucap syukur Bapak atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami selama satu hari ini Bapak. Kau juga telah mengumpulkan kami pada persatuan pemuda GKI Kota Wisata pada malam hari ini Bapak, secara bisa berjalan dengan lancar, dan kami juga berdoa Bapak, meminta pertolongan-Mu Bapak agar kami bisa mengerti apa yang telah tadi Pendeta David bawakan Bapak, dan semoga kita juga mengerti apa yang firman-Mu katakan ya Bapak, dan juga semoga kami juga bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak, karena nama-Mu saja Bapak, dan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, Tuhan berkati.